Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Jawa Pos Radar TV. Hari ini saya berada di SMP Negeri 3 Banyuwangi. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan selamat terlebih dahulu. Selamat kepada Bapak Holili SPD yang mana di hari jadi ke-250 Banyuwangi kemarin mendapatkan penghargaan yang luar biasa prestisius dari Bupati Banyuwangi sebagai ASN Inspiratif tahun 2021. Dan berkat inovasi wahana literasi geopark waterpark begitu ya. Nah, ini Pak Holili, Kepala SMP Negeri 3 Banyuwangi ini berhasil menjadi ASN Inspiratif di Kabupaten Banyuwangi dan mendapatkan piagam penghargaan langsung diserahkan oleh Bupati Banyuwangi Ibu Ipuk Festiandani Aswaranas dalam peringatan Hari Jadi Banyuwangi ke-250. Dan tentu hari ini kita datang hadir di SMP Negeri 3 Banyuwangi ingin membuktikan apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan Pak Holili ini sampai mendapat penghargaan dari Bupati Banyuwangi di hari jadi Kabupaten Banyuwangi ke-250. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Holili. Pagi Mas. Bagaimana kabar hari ini Pak Holili? Alhamdulillah baik, semoga baik juga Mas. Alhamdulillah. Pak Holili, ini saya penasaran ini dengan prestasi Bapak di hari jadi Banyuwangi dapat penghargaan sebagai ASN Inspiratif yang pialanya penghargaannya langsung diberikan oleh Bupati. Ini tentu tidak mudah begitu untuk bisa mendapatkan penghargaan. Kalau boleh sedikit tahu apa sih yang Bapak kerjakan di SMP Negeri 3 Banyuwangi ini sampai dapat penghargaan seperti itu? Ya Mas, saya sampaikan untuk memberi penekanan bahwasanya apa yang saya terima itu bukan hasil kerja pribadi, bukan hasil kerja perorangan saya, tetapi merupakan hasil kerja dari tim, super tim, bukan Superman. Adapun yang dilakukan oleh SMP Negeri 3 Banyuwangi, sehingga kemarin saya mewakili teman-teman SMP Negeri 3 Banyuwangi, juga mewakili Dinas Pendidikan di Dinas, menerima anugerah tersebut bahwasanya SMP 3 itu mengimplementasikan dan mengintegrasikan yang disebut waterpark, wahana literasi geopark dalam layanan pendidikan di SMP Negeri 3 Banyuwangi. Waterpark itu kepanjangan ya maksudnya? Iya, wahana. Waterpark, wahana literasi geopark gitu. Iya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Pak, konsep wahana literasi geopark waterpark di SMP Negeri 3 Banyuwangi ini seperti apa Pak? Ya, konsep tersebut sebenarnya berlatar belakang sebagai berikut. Di masa pandemi ini yang berkepanjangan, pembelajaran yang efektif itu adalah blended learning. Ya. Ini salah satu latar belakangnya. Dalam blended learning itu kolaborasi antara pembelajaran tatap muka dan online, juga kolaborasi atau kombinasi antara gaya belajar, cara mengajar dan sebagainya, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Dengan berlatar belakang itulah waterpark ini dihadirkan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Latar belakang yang lain yaitu pembelajaran di masa pandemi ini agar efektif itu harus berbasis literasi. Ya, harus berbasis literasi. Awalnya di SMP Negeri 3 itu literasi hanya masalah membaca buku. Nah, tetapi saat ini dengan hadirnya waterpark, literasi yang dimaksud itu sudah difasilitasi dengan visual dan literasi digital. Ya, sudah digital. Pak, ini kan tentu masih ada lagi Mas, ini latar belakangnya. Masih belum juga, iya. Latar belakang berikutnya yaitu adanya regulasi dari peraturan Bapak Presiden RI nomor 9 tahun 2019 tentang Taman Bumi, bahwasanya geopark itu dikembangkan berdasarkan 3 pilar, yaitu konservasi, yang kedua pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan,
Dan yang ketiga, edukasi atau pendidikan, kami mengambil edukasinya itu tentang geopark. Kemudian latar belakang yang terakhir itu adanya kebijakan dari Pemkab Banyuwangi awal tahun 2020 yang mencanangkan agar Ijen itu masuk bagian dari geopark dunia atau UNESCO Global Geopark. Nah, sekolah di sini merespon dengan mengimplementasikan geopark itu di dalam 3 layanan pendidikan sesuai dengan surat edaran dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Diharap sekolah itu melaksanakan pembelajaran geopark berdasarkan modul yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut itu, Mas, maka SMP 3 berinovasi. SMP Negeri 3 berinovasi yang kami branding dengan nama Waterpark, Wahana Literasi Geopark, yaitu sebuah inovasi yang mengimplementasikan dan mengintegrasikan antara geopark, literasi, lingkungan sekolah ke dalam layanan pendidikan di SMP Negeri 3 Banyuwangi, baik itu kokurikuler, ekstrakurikuler, dan intrakurikuler itu, Mas. Nah, ini untuk bisa mewujudkan ini kan tentu tidak mudah ini, Pak. Ya. Apalagi mohon maaf kalau ngomong Waterpark, Wahana Literasi Geopark ini kan dalam tanda kutip kan barang baru gitu di SMP Negeri 3 Banyuwangi. Iya. Tentu banyak tantangan, Iya, kan iya. begitu, Pak. Bagaimana Bapak bisa menyelesaikan tantangan ini bisa padu di SMP Negeri 3 Banyuwangi ini, Pak? Iya. Yang jelas sinergitas, soliditas, dan kolaborasi antara semua warga sekolah. Ya. Ya, dalam hal ini itu kunci utama dalam penerapan implementasi Waterpark ini. Tidak lupa komunikasi dengan dinas atau instansi terkait, komunikasi dengan dinas pendidikan, fasilitator Ijen yang disediakan dinas pendidikan, dengan pihak Disbudbar, itu. Jadi memang harus intens begitu komunikasinya. Harus itu. Nah, pemirsa kita juga ini bersama dengan Pak Abdillah Baras. Ya. Pak Abdillah ini sebagai motor penggerak, sejauh mana ini upaya Pemkab Banyuwangi dalam memberikan fasilitasi dan motivasi terutama bagi lingkungan sekolah begitu untuk ikut serta berperan dalam upaya Ijen Geopark menuju upaya UGG. ya. Ya, Baik. gimana ini? Ya. Jadi kita tarik ke belakang. Jadi Banyuwangi itu ditetapkan menjadi Geopark Nasional di tahun 2018 ya, akhir November. Kemudian tadi disampaikan Pak Holili sudah tepat sekali bahwa Perpres atau peraturan presiden yang menjelaskan bahwa Taman Bumi dikembangkan melalui 3 aspek atau 3 pilar, yaitu pemberdayaan masyarakat atau ekonomi berkelanjutan, kemudian konservasi dan juga edukasi. Nah, sehingga kita merespon bahwa program Geopark ini harus diimplementasikan dalam ranah pendidikan. Nah, sehingga kita kalau di Pemkab, jadi kita sifatnya kolaboratif. Andai kata misalkan semua digarap Disbudpar itu nggak masuk akal. Nah, sehingga Pak Bupati waktu itu masih Pak Anas ya, jadi langsung menginstruksikan seluruh SKPD untuk mensupport sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah, kemudian turun ke Dispendik, program-program yang yang disupport untuk mengembangkan Ijen Geopark. Nah, Pak Kepala Dispendik Pak Suratno menyurati seluruh SMP ya, seluruh SD begitu dan juga PAUD ya, karena naungannya di tingkat itu. Tapi kalau yang di cabang dinas dia menaungi SMA dan SMK. Nah, sehingga muncul waktu itu kegiatan insert atau memasukkan materi-materi Geopark ke dalam materi-materi sekolah ya. Ada beberapa kali FGD dan sebagainya. Kemudian kembali lagi bahwa hanya sedikit mungkin yang merespon ya dengan cepat, dan karena semua itu kan berkaitan dengan siapa yang cepat mengalahkan yang lambat kan. Nah, sehingga kami juga menurut arahan di Dispendik waktu itu kami koordinasi
siapa yang paling tepat untuk mewakili, ya dipilih SMP 3 Banyuwangi. Nah, kemudian intens pendampingan sampai diusulkan menjadi bagian dari asesmen UNESCO Global Geopark. Jadi ketika asesmen ke sini, UNESCO itu bakal meninjau ya pemberdayaan masyarakat, kemudian aspek konservasinya dan juga aspek pendidikannya. Nah, sehingga kemarin ketika ada virtual advisory yang ditunjuk secara langsung adalah SMP 3 untuk menjadi bagian dari asesmen itu sendiri. Jadi kalau upayanya ya banyak sekali, artinya kami intens, ada program School to Geopark ya, kemudian ada Geopark to School. Kemudian di sini dirancang Geopark Corner, kami juga mendampingi apa-apa aja yang harus ada di insert di sini, kira-kira seperti itu, Mas Dedi. Nah, ini untuk bisa menuju itu sarana dan prasarana apa saja yang harus dipenuhi di satuan pendidikan ini untuk menuju upaya ijen geopark ini tadi? Ya, jadi pada intinya kita ingin menyampaikan potensi bumi dari ijen ke dalam sekolah kan. Nah, potensi bumi ijen itu apa saja? Ya mulai dari keragaman hayati, kemudian keragaman flora, faunanya ya, faunanya yang endemik kita punya 2 taman nasional, 1 cagar alam. Kemudian kita juga punya sejarah geologi yang luar biasa, mulai dari gunung api purba selatan Jawa hingga gunung api aktif yang ada di kawasan Ijen, Raung dan sebagainya. Nah, hal itulah yang kita rangkum ke dalam sarana prasarana yang ada di sekolah. Jadi kalau tadi kita ngomong literasi, ada digital, ada literasi secara tertulis yang masuk ke pendidikan. Nah, itu kalau literasi secara tertulis mungkin ya masuk ke dalam materi dari Bapak Ibu guru. Tapi kalau literasi yang secara langsung, bagaimana kita bisa menggambarkan flora fauna, bagaimana kita bisa menggambarkan geologi batu-batu yang ada di sini yang unik-unik, yang umurnya jutaan tahun. Nah, sehingga di sini ada Geopark Corner. Nah, disitulah sampel-sampel dari batuan yang dari beberapa lokasi diambil, kita ambil sedikit untuk konservasi. Jadi supaya orang tahu nih, oh ini toh barang yang kita miliki, oh ini toh yang sesuatu yang umurnya jutaan tahun yang lalu. Nah, sehingga ini menjadi sarana yang edukatif bagi orang-orang yang ada di sekitar sekolah, dan juga nanti bisa di-cross ke Pak Holili bahwa di sini juga sering menjadi kunjungan dari SD-SD sekitar, TK dan sebagainya. Jadi literasinya nyambung, turun ke bawah, kira-kira seperti itu. Apa benar seperti itu Pak Adi, untuk sarana prasarana untuk menjadi waterpark di SMP Negeri 3 Banyuwangi ini kan tentu prosesnya panjang. Kira-kira seperti apa itu Pak? Untuk menyiapkan sarana prasarananya, terus memastikan itu dalam kondisi baik begitu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdillah dalam penyediaan sarana prasarana di Geopark Corner, kemudian di sarana-sarana penunjang yang lain di lingkungan SMP 3 Banyuwangi ini, kami selalu berkoordinasi dengan tim fasilitator Dinas Pendidikan dari Disbudpar. Kalau upaya agar seluruh sarana prasarana yang sudah ada ini terjaga dengan baik, maka sekali lagi langkah-langkah yang dilakukan sekolah adalah upaya-upayanya yang pertama menjaga sinergitas dan kekompakan dari semua warga sekolah agar selalu menjaga, merawat dan memanfaatkan semua sarana dan prasarana waterpark yang sudah ada ini. Kemudian untuk perawatan lingkungan sekolah kan ada petugas kebersihan dan Pak Pramukebun. Selain itu kami juga mempiket duta geopark yang dari anak-anak yang menjadi duta geopark itu untuk merawat, membersihkan, merawat seluruh peralatan-peralatan yang ada di Geopark Corner maupun di sarana penunjang yang lain. Begitu. Dan satu lagi Mas, untuk menjaga eksistensi web dan literasi digital yang sudah disediakan itu, kami selalu menyiapkan operator yang khusus menangani itu, karena Geopark ini kami masukkan bagian dari perpustakaan sebagai salah satu sarana sumber belajar, maka operator dari perpustakaan itu langsung juga menangani tentang semua sarana dan prasarana waterpark ini agar tetap eksis, terawat, dan bisa diupdate mengikuti perkembangan yang terkini. Pak, ini agar posisi waterpark ini bisa dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar gitu. Dan tentu perawatan-perawatan yang sudah dilakukan tadi, itu perubahannya memang signifikan ya Pak. Artinya
saya begitu tadi masuk merasakan hawanya sejuk, Iya. rindang gitu. Iya, iya. Nah, ini apa sudah lama seperti ini atau masih ada atau karena dampak dari keberadaan waterpark ini, Pak? Secara dasar sebenarnya sekolah kami memang berpotensi di dalam lingkungan sekolahnya, karena dari awal ini sudah merupakan sekolah yang dirintis mulai adiwiyata, yang sekarang barusan juga turun SK-nya dari Kementerian Lingkungan Hidup itu sebagai sekolah adiwiyata nasional. Jadi dengan potensi lingkungan sekolah yang sangat bagus ini kita kembangkan lagi, kita lengkapi lagi agar menjadi lebih baik dan lebih representatif sebagai salah satu sumber pembelajaran kemudian yang kami kemas di dalam waterpark itu. Kembali ke Pak Abdillah. Pak Abdillah, ini unsur geopark itu kan meliputi kalau tidak salah itu 3 unsur ya, geologi, alam hayati, dan sosial kultural. Ya. Nah, ini kalau di pendidikan begitu bisa dijelaskan untuk manfaat dari geopark ini di lingkungan pendidikan sekolah, baik hari ini maupun di masa yang akan datang gitu. Ya, ya jadi betul Mas. Jadi pilar geopark ada 3, yaitu mulai dari warisan geologi ya, atau yang kalau kita lihat di alam itu ada batu-batu banyak. Kemudian ada warisan budaya, karena itu berkaitan, kita bisa melihat situs-situs yang ada di Banyuwangi itu rata-rata berasal dari batuan-batuan yang sejak lama timbul di sini. Kemudian juga muncul flora fauna. Kita tadi saya sampaikan punya 2 taman nasional dan 1 cagar alam. Kita bisa carilah di Indonesia itu ada nggak satu daerah yang dikelilingi 2 taman nasional dan 1 cagar alam, itu hanya di Banyuwangi mungkin ya. Kita punya garis pantai 175 km panjangnya. Jadi potensi alam kita sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, sehingga kalau jenengan punya emas begitu, ya pasti harus disampaikan kepada anak-anaknya kan, supaya anak-anaknya merawat dan menjaganya. Nah, salah satu caranya bagaimana? Dari edukasi kan begitu kan. Nah, kita memilih banyak edukasi sebenarnya. Kalau edukasi non formal kita juga banyak di masyarakat ya, pendampingan dan sebagainya. Edukasi formal kita lakukan di satuan pendidikan. Nah, sehingga ini adalah upaya bagaimana anak-anak Banyuwangi mulai dari PAUD sampai SMA ataupun anak-anak perguruan tinggi negeri mengenal potensi keragaman alam yang ada di Banyuwangi tentunya. Ujung Timur Pulau Jawa ini. Ya, ujung timur Pulau Jawa. Kita bisa melihat di sekolah ini, kita bisa melihat berbagai macam hal itu, mulai dari batu-batunya ada sebagian diambil dari lokasi Ya, itu pasir ya, juga. pasir gotri itu yang salah satu penciri perubahan iklim di masa lalu, bahwa ternyata perubahan iklim itu kita sudah berulang kali, nggak hanya Ditandai dengan adanya ditandai adanya kematian dari suatu organisme hidup, yaitu fosil foraminifera yang ada di pantai Parangireng, Pulau Merah dan sebagainya. Kita bisa melihat ada rumah adat Using di sini, ya. rumah budaya yang kalau kita lihat strukturnya adalah rumah adat yang tahan gempa. Karena kita tahu sendiri beberapa waktu yang lalu kita berkali-kali kena gempa. Nah, orang-orang zaman dulu sudah meresponnya dengan cara membuat rumah dengan struktur tahan gempa, yaitu pakai kayu. Jadi kalau Mas Dedi punya kayu pakai palu dipotong kan nggak bisa, tapi harus pakai gergaji. Tapi kalau tembok kena palu kan dia retak, kalau kena getaran dia retak. Nah, sehingga orang zaman dulu sudah merespon itu. Nah, ini kita harus kenalkan ke anak-anak didik kita. Kemudian kalau ngomong flora di sini, kita bisa melihat tanaman-tanaman endemik, ada sawo kecik, ada banyak lah, dan semua sudah ada nama-namanya, itu digandeng sama mahasiswa biologi kemarin kalau nggak salah Pak ya. Nah, sehingga ini merupakan suatu ekosistem yang sangat luar biasa untuk mengenalkan potensi alam dari Banyuwangi itu sendiri, supaya anak-anak kita mengerti. Jadi di tahun-tahun ke depan ya, kalau ketemu sawo kecik ya oh ini tanaman endemik yang kita nggak akan temui lagi mungkin kalau dia punah. Oh, ini ada batu ini, sehingga hal-hal itulah yang kita angkat sebagai upaya edukasi dan untuk kelestarian alam ke depannya. Kira-kira seperti itu. Benar. Hari ini saja, dulu masih, kalau kita ingat pemirsa, itu masih banyak aneka jenis tumbuhan, kemudian buah-buahan. Anggap saja yang sekarang sudah mulai langka gitu. Oh, iya. Duet gitu. Kalau dulu masih banyak begitu, kira-kira sampai hari ini kan sudah mulai langka. Ada jambu mete juga di sini. Jambu mente ya kan. Artinya dulu ketika saya masih kecil itu masih banyak. Masih banyak. Ya kan. Tapi hari ini kita sudah mulai jarang temukan, dan alhamdulillah dengan adanya wahana literasi geopark ini
bisa mempertahankan ya kalau boleh dibilang warisan begitu kira-kira kepada anak cucu kita. Ya, harus diwariskan berarti. Baiklah pemirsa, cukup luar biasa perbincangan kita hari ini bersama dengan Pak Ahol ini dan juga Pak Abdillah. Tentu kita akan cross check lagi. Saya masih belum percaya ini dengan adanya waterpark, wahana literasi geopark yang ada di SMP Negeri 3 Banyuwangi. Kita akan coba habis ini cross check dengan guru dan juga anak-anak didik, peserta didik di SMP Negeri 3 Banyuwangi. Kita akan kembali rehat sesaat lagi masih di Jawa Pos Radar Banyuwangi TV. Kembali lagi di Radar TV. Nah, kalau tadi kita sudah bincang-bincang dengan Pak Holili, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Banyuwangi, dan juga Pak Abdillah Baraas dari Geopark, Ijen dari Disputpark. Kali ini saya ingin tahu lebih banyak ini implementasi waterpark, wahana literasi geopark di SMP Negeri 3 Banyuwangi ini bersama dengan guru-gurunya. Nah, ini sudah bersama saya. Di sebelah kanan ada Bu Sani Rohimah, Wakil Kepala Sekolah Kurikulum. Betul Bu ya, Wakil Kurikulum betul, ya. Dan juga guru IPS. Dan di samping saya ini ada Bu Dwi Hindarti, guru IPA. Saya pengen tanya dulu ke Bu Sani Rohimah. Bu, ini kan kalau boleh dibilang di kurikulum kan masih baru ya. Itu gimana cara untuk Ibu menata waterpark, wahana literasi geopark ini masuk di kurikulum, terus implementasinya seperti apa ke anak-anak, terus kemudian ke lingkungan sekolah gitu? Iya, jadi sebenarnya pada dasarnya geopark itu kan ada 3 pilar pengembangan. Ya. Yang mana yang pertama adalah konservasi, kemudian edukasi, dan juga yang pemberdayaan. Nah, ini kita merasa dalam hal edukasi kita memerlukan itu untuk ditanamkan karakter kepada siswa. Jadi
konsep kita awal bagaimana anak-anak itu bisa memahami, kemudian bisa menerapkan dan bisa mengembangkan unsur geopark itu di dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan pembelajaran gitu. Jadi kurikulum di SMP 3 ada 3 kegiatan intrakurikuler, ekstra, dan kokurikuler. Kita mengintegrasikan materi geopark di dalam pembelajaran itu. Nah, mulai dari awal teman-teman menyesuaikan materi dulu. Kira-kira materi apa yang bisa dimasukkan, yang bisa dimasuki unsur geopark sehingga itu diambil, dibuat perencanaan. Dan juga waterpark ini bagi kami adalah sebuah sumber belajar. Sebagai sumber, juga sebagai media gitu. Dan itu sudah dilaksanakan dengan teman-teman. Dan semua mapel itu diterapkan gitu loh. Misalnya seperti apa Bu penerapannya di mata pelajaran di SMP Negeri 3 Banyuwangi? Iya, contohnya begini. Untuk IPS, mata pelajarannya adalah tentang ruang kelas 7. Maka anak-anak kita ajak ke waterpark. Di sana ada peta timbul. Jadi ketika ada peta timbul, itu mereka sudah mengamati, mendesain sendiri, membuat sendiri. Nah, itu adalah sebagai sebuah medianya kita untuk menjelaskan. Kemudian contoh lain, misalkan mata pelajaran matematika. Dan anak-anak suruh mengukur berapa jumlah pengunjung yang masuk melalui peta-peta, melalui juga daftar pengunjung dan lain sebagainya, presentasi untuk matematikanya seperti itu. Artinya implementasi di sekolah memang benar-benar dirasakan begitu. Iya. Anak-anak itu akhirnya menjadi apa ya istilahnya, pembelajaran itu lebih menyenangkan dan berpusat pada anak. Jadi bukan hanya pembelajaran di dalam kelas yang monoton, yang mana biasanya berpusat pada guru. Kalau melalui waterpark ini anak-anak lebih enjoy karena berpusat pada murid, kan anak-anak berkreasi sendiri gitu. Artinya materi sekaligus praktek begitu Iya, kira-kira betul. ya. Artinya ini batu kalau di kelas kan masih membayangkan. Iya. Kalau di corner kalau sudah melihat secara visual, visualnya langsung nampak begitu betul. kira-kira ya. Nah, ini kalau Bu Hindarti, saya panggilnya Bu Dwi boleh, Bu Hindarti boleh. Asal jangan dipanggil Bu Hindar saja. Bu Dwi, ini kalau di mata pelajaran Ibu kan belajar IPA begitu. Ini sepertinya kan ada keselarasan begitu antara mata pelajaran pendidikan alam dengan geopark. Iya, gitu. betul. Ini seperti apa Ibu kalau sejak ada waterpark ini di SMP Negeri 3 Banyuwangi? Untuk geopark itu sendiri kan ada bagian dari konservasi ya Mas ya. Jadi kalau IPA itu pas konservasinya untuk pelestarian lingkungannya dan sebagainya di kelas 7 itu ada, memang ada. Misalnya tentang sampah dan bagaimana melindungi lingkungan dari sampah untuk memilah, dan anak-anak alhamdulillah juga sudah ini juga. Terus untuk kelas 7, 8, 9 juga ada yang namanya klasifikasi tumbuhan. Nah, kebetulan nih kita kan sekolah kita memang rindang ya Mas ya, banyak tumbuhannya. Ada kami kemarin anak-anak sudah mengklasifikasikan, ada yang besar-besar itu hampir 100 jenis pohon. 100 pohon? Iya, betul. 100 pohon jenisnya. Jadi, tanaman. Iya, akhirnya diimplementasikan untuk anak-anak geopark yang kebetulan ada dutanya sih ya. Mulai tahun 2018 itu Mas. Kita sedikit-sedikit lah mengenalkan bagaimana cara mengklasifikasikan tumbuhan itu, akhirnya jadilah tumbuhan-tumbuhan yang sudah di ini. Tapi karena adanya konservasi, tumbuhan itu tidak boleh dipaku. Kalau dulu kan Mas mungkin kenal ya dengan tumbuhan itu dipaku, dikasih papan nama. Sekarang tidak boleh, hanya dicantolkan saja. Jadi seperti itu implementasinya. Terus kemudian bisa juga misalnya seperti tumbuhan, mengenal struktur tumbuhan. Bagaimana sekarang kan model ini nih pembelajaran STEM dan sebagainya kan. Nah, itu bagaimana siswa bisa membuat produk unggulannya ada. Sini banyak Mas produknya. Ada aloecium itu dari aloe vera yang ditanam anak-anak awal pandemi itu kan dulu kan. Aloe vera itu kalau bahasa Banyuwangi lidah buaya itu. Iya, betul. Nah, aloe vera itu ditanam sama anak-anak sebelum pandemi memang
kita rencanakan kita membuat taman gitu, Ya. taman di belakang. Nanti monggo silahkan kalau mau lihat nggih. Iya. Nah, itu aloe vera sama kunyit. Kebetulan kunyit kita juga punya nanem nih. Kunyit sama asem. Asem itu kadang dikasih karena di sini adanya jeruk nipis, belimbing puluh, akhirnya kadang di ini. Nanti mungkin Masnya mau disuguhi nih sama lecung ini. Artinya Nggih. ini jadi produk Iya, gitu, Bu? betul. Inovasi Produk menjadi produk. minuman. Iya, betul. Jadi ada lagi Mas, hand sanitasi. Nanti mungkin anak-anak juga mau memberikan. Hand sanitasi itu juga gitu. Dari apa itu namanya? Jeruk nipis sama aloe vera tadi. Artinya pendidikan di SMP Negeri 3 Banyuwangi tidak hanya sebatas teori, Betul, terus kemudian betul. ujian di atas kertas, Betul. tapi ini justru Memang mereka mempraktekkan Iya. langsung, menanam aloe vera, menanam Iya. ini, terus kemudian apa manfaatnya, Iya, betul. dijadikan apa, itu Betul. sudah tuntas di sini. tuntas, alhamdulillah. Ya sedikit-sedikit anak-anak paham lah ya. Yang jelas untuk yang duta dan sebagainya, mereka sudah ini dan mereka juga mensosialisasikan ke teman-temannya. Juga ada lagi nih yang kalau di Banyuwangi kan namanya cauk menek, Mas. Minuman cauk menek. Oh, cauk yang hitam-hitam itu? Ya, cauk itu kan yang di sini kan cauknya yang hijau, Mas. Iya. Hijau terus ada agak bening gitu, ada kacangnya sedikit. Kalau di sini Oh, karena ya. biar kolaborasi ya, apa namanya, inovasi kan tidak harus sama dengan Ya. ini. Akhirnya kita buat cau gaba. Cau yang dibuat oleh siswa SMP 3 Banyuwangi. Nah, itu caunya juga dari tumbuhan cincau itu sendiri. Di belakang yang ditanam. Dan itu yang produksi juga Anak-anak Bisa, juga kan? sudah bisa, alhamdulillah. wah, ini luar biasa Iya. ternyata pemirsa. Saya tidak pernah menyangka kalau keberadaan waterpark, wahana literasi geopark ini tidak hanya sekedar teori begitu ya, ternyata sampai pada tataran praktek. Kita nanti akan coba produknya. Ini bener nggak sih yang diomongkan Bu Dwi Indarti sama Bu Sani ini? Nah, Bu, ini kalau untuk warga, ini kan untuk anak-anak peserta didik, Bu Sani ya, teori, kemudian mempraktekkan menanam, kemudian sampai membuat produk. Nah, kalau bagi warga lingkungan di sekitar sekolah itu seperti apa, Bu? Keberadaan waterpark ini? Kalau keberadaan waterpark bagi lingkungan sekitar, alhamdulillah sudah memberikan kontribusi juga. Artinya begini, ternyata waterpark yang ada di SMP 3 ini menjadi salah satu objek kunjungan. Mereka yang ingin tahu tentang apa sih geopark, kalau hanya tahu tentang logo-logo di luar, Ya. tapi begitu masuk ke SMP 3, masuk ke waterpark, beliau punya pandangan yang paham betul. Oh, ternyata waterpark itu terdiri dari ini saja, kemudian geopark itu seperti ini. Nah, kita sudah memberikan itu. Ya. Alhamdulillah kemarin juga dari pihak kelurahan sudah datang ke sini, kemudian dari pihak SD dan SMP terdekat sudah datang ke sini Melakukan juga, kunjungan gitu? melakukan kunjungan, mengadakan edukasi. Jadi ketika anak-anak berekspresi membuat sebuah inovasi, mereka juga melihat gitu loh. Mereka Tidak juga hanya membayangkan gitu. Iya, selain itu warga sekitar kita juga mengambil salah satu objek-objek itu sebagai pengembangan kita. Artinya begini, ketika di belakang sekolah itu ada hidroponik ya, Bu Iya, ya. betul. Ada hidroponik yang punya itu salah satu polisi yang ada di Oh, Pak Ivan. Ya, kalau tadi tidak salah. Satlantas Polresta Nah, Banyuwangi. iya, seperti itu. Jadi Ya. ketika itu anak-anak kita ajak ke sana, kita juga mendapatkan edukasi juga di sana. Jadi kita sangat welcome terhadap lingkungan, kemudian lingkungan pun juga merasa SMP 3 punya kontribusi lah untuk geopark. Jadi seperti itu. Baiklah pemirsa, saya rasa saya sudah mulai setengah ini, masih setengah yakin dari ibu-ibu guru yang kita tanya mengenai waterpark, wahana literasi geopark. Kita coba akan cek ke muridnya, seperti apa mereka menerima waterpark ini dan seperti apa mereka mengimplementasikannya. Kita akan kembali sesaat lagi, masih tetap di Jawa Pos Radar TV. Sesaat lagi. Selamat datang di Waterpark Corner SMP Negeri 3 Banyuwangi. Di sini juga ada website perpustakaan. Bisa di sini juga ada apa itu namanya?
tulisan-tulisan yang dibuat oleh siswa-siswi SMP Negeri 3 Banyuwangi. Nah, ada penjelasannya juga, ada geosite, biosite, culture site. Nah, ini acara FAM kemarin. Terima kasih. Selanjutnya, ini merupakan peta timbul penyebaran situs di Ijen Geopark yang dibuat oleh siswa-siswi SMP Negeri 3 Banyuwangi didampingi oleh Bapak Ibu Guru. Selanjutnya, ini merupakan banner Ijen Geopark yang terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur geologi, biologi, dan unsur budaya. Ini merupakan keanekaragaman yang ada di Ijen Geopark. Ini merupakan tanaman green coral yang ada di sekolah kita. Ini juga ada banner dari setiap unsur yang ada di Ijen Geopark. Unsur geologi, unsur biologi, dan yang di sebelah sana unsur budaya. Oke, jadi di sini ada udeng. Ini juga merupakan keragaman budaya di dalam Ijen Geopark. Di sebelah kiri saya ini sudah ada maket SMP Negeri 3 Banyuwangi, yang dimana maket ini dibuat oleh siswa-siswi SMP Negeri 3 Banyuwangi dan didampingi oleh Bapak Ibu Guru. Jadi tamu-tamu yang datang itu bisa tahu nih lokasinya. Kemudian di sini juga ada banner budaya yang ada di Ijen Geopark, ada culture site dan intangible heritage. Ini juga ada buku-buku pembelajaran mengenai informasi Ijen Geopark. Ada juga majalah yang dibuat oleh SMP Negeri 3 Banyuwangi. Baik pemirsa, kembali lagi di Jawa Pos Radar TV. Kali ini kalau tadi udah dengan kepala sekolah, udah dengan gurunya, sudah kali ini dengan muridnya. Kita pengen tahu sejauh mana Waterpark, Wahana Literasi Geopark ini diterima oleh anak-anak peserta didik. Nah, kita saat ini bersama bersama siswi yang luar biasa. Ini kenalan dulu deh. Ini siapa? Perkenalkan, nama saya Adinda Nurma. Saya sebagai Duta Waterpark SMP Negeri 3 Banyuwangi. Saya Imelda, juga sebagai Duta Waterpark sekaligus OSIS di sekolah ini. Saya Naila, sebagai Duta Geopark dan OSIS. Ya, sudah mulai sejak kapan kalian jadi duta dan pengurus OSIS di SMP Negeri 3 Banyuwangi? Terbentuknya mulai Kelas 8. Kelas 8 ya? Berarti 1 tahun. Ya, sudah 1 tahun. Nah, saya ingin tanya Imelda dulu, Imelda. Ini semenjak ada Waterpark, Wahana Literasi Geopark, ini peran apa sih yang bisa diambil ini oleh siswa, terutama di SMP Negeri 3 Banyuwangi ini, untuk terlibat menjaga kelestarian geologi ini? Oke. Peran kita sebagai seorang siswa ya pastinya yang pertama kita harus tahu dulu, mengetahui apa aja sih keragaman geologi yang ada di sekitar sekolah kita, terus strukturnya apa saja, proses terbentuknya juga, atau bahkan manfaat atau kelebihan dari keragaman geologi yang ada di sekolah kita. Karena kan keragaman geologi ini masuk ke dalam 3 unsur utamanya Geopark. Jadi Geopark itu punya 3 unsur utama, yaitu keragaman geologi, keragaman biologi, dan yang terakhir keragaman budaya. Jadi setelah kita udah tahu, udah mengetahui, udah mengenal, selanjutnya itu kita ya menjaga, melestarikan dan juga memanfaatkan keragaman geologi yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi ini dengan baik. Saya ambil satu contoh tanaman green coral. Jadi di sekolah kita itu ada inovasi tanaman yang namanya green coral, di mana media tanamnya ini atau potnya kita memanfaatkan keragaman geologi, yaitu batu apung. Ya, jadi batu apungnya ini kita manfaatkan sebagai pot untuk media tanam. Jadi kan dari sini para siswa-siswi ataupun masyarakat yang berkunjung ke sekolah kita jadi tahu bahwasanya oh ternyata keragaman geologi ini juga bisa dimanfaatkan loh, seperti itu. Jadi ya utamanya ya kita harus kenal dulu, memahami, selanjutnya ya dijaga, dilestarikan. Kenal dulu, nyaman kemudian. Nah, ini kalau Adinda ya? Iya, Adinda. Ya, ini kan kamu jadi pengurus OSIS, ya kan? OSIS. Ini strateginya seperti apa OSIS ini untuk bisa menjaga keberlangsungan Waterpark, Wahana Literasi Geopark yang ada di SMP Negeri Banyuwangi. Apalagi nih udah dapat piagam penghargaan. Iya. Nah, gimana? Jadi strategi OSIS di sekolah kami ini yang pertama pasti menyusun
struktur kepengurusan terlebih dahulu atau membuat duta waterpark. Setelah menyusun struktur kepengurusan, kami akan berdiskusi untuk membuat suatu program kerja. Nah, program kerjanya itu memberikan penyuluhan dari kelas 7, 8, dan 9 mengenai geopark. Jadi tidak hanya ke siswa aja sih penyuluhannya, tapi juga Geopark Corner kita ini terbuka untuk umum. Jadi siapapun nih yang mau berkunjung ke Geopark Corner, kita sebagai duta waterpark akan sambut dengan baik gitu. Sekaligus juga kita membuat jadwal piket. Nah, di jadwal piket ini duta yang terjadwal akan menjaga waterpark. Jadi kalau misalkan ada tamu atau siswa yang pengen berkunjung lagi ke wahana literasi Geopark, akan ada duta nih yang mau mendampingi dan ya menemani, mengarahkan. Ya. Dan juga Ini mereka yang piket juga bisa kan, harus menjelaskan satu persatu ini apa. ya Pembentukan jadi dutanya itu ya sekalian dilatih. dilatih juga. kan? Heeh. Ya. Jangan sampai ada tamu kemudian datang bingung harus ngapain. Enggak ya? Iya, enggak. Dan juga kami sekaligus OSIS sekaligus Duta Waterpark juga berkontribusi untuk saling menjaga wahana literasi Geopark untuk terus berkembang. Jadi kita pastikan nih siswa-siswi atau tamu dari luar itu merasakan pembelajaran yang produktif dan menyenangkan. Jadi enjoy nih mau datang ke corner. Jadi nggak pembelajarannya tuh kaku gitu, enjoy, menyenangkan pastinya dan seru. Belajar sambil bermain. Iya, belajar sambil main. Refreshing ya. Refreshing gitu kan. Ya. Nggak kaku harus dihadapkan pada satu soal yang Kalau Naila ini dampaknya apa sih yang dirasakan baik bagi Naila sendiri maupun bagi siswa-siswi dengan adanya waterpark, wahana literasi Geopark terhadap proses belajar mengajar? Ya, siswa-siswi itu juga bisa merasakan senang, aktif, kreatif, dan pastinya menyenangkan, nggak bosen gitu di kelas. Biasanya kan siswa-siswi dapat informasi kan dari guru, cuman baca di buku, cuman lihat visualnya, cuman lihat gambarnya aja. Kalau misalkan ada waterpark ini bisa juga langsung melihat, jadi nggak cuman dari buku aja, jadi ada miniaturnya di waterpark itu. Visualisasi Iya. Ya. Terus juga di Geopark Corner ini juga udah Ada menggunakan media Digital. Ya. Yang tadi disediakan barcode. QR. Iya, QR. Iya, scan QR. Tadi ya. Jadi pastinya siswa-siswi juga merasa tertantang untuk berpacu di perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Wah, itu yang bagian dari literasi digitalnya. Iya. Artinya meskipun kita melihat visual fisiknya, oh ini batu, ini pasir begitu, tapi di situ ada QR barcode-nya yang bisa menjelaskan. Iya, bisa Bahkan itu disertai video juga. Jadi Video juga. memanfaatkan teknologi juga dan apa ya, menghemat tempat karena kan kalau penjelasan tuh pasti ramai. Harus berapa lampir gitu ya. Kalau ada scan QR kan bisa langsung foto, cukup foto nanti muncul dari HP gitu. Betul. Yang jadi pertanyaan ini di hadapan saya ini apa ini begitu kan? Nah, Jadi ini yang pertama, sesuai yang saya bilang tadi, ini adalah tanaman green coral yang ada di sekolah kita. Jadi yang masuk ke dalam keragaman geologi itu ini. Ini merupakan batu apung dan ini kita menggunakan tanaman kaktus yang masuk ke dalam keragaman geologi. Kita pakai kaktus ini karena perawatannya juga ya mudah, membutuhkan air yang sedikit, jadi ya merawatnya nggak sulit-sulit banget. Lalu bisa selanjutnya ini. berlangsung tahan lama. Oh iya, betul. Selanjutnya ini. Yang selanjutnya Produk. Produk ini. harus ditanyakan satu persatu ini. Iya, boleh. Ini apa ini? Itu hand sanitizer dari aloe vera. Itu juga hand sanitizer alami. Kita juga yang bikin. Jadi kita memanfaatkan tanaman yang ada di sekolah. Kebetulan aloe vera itu juga ada di Taman Agro belakang. Oh, ini seperti yang dikatakan Bu Dwi tadi. Tadi Bu Dwi bilang ini bahwasanya wujudnya pemirsa. Ini wujudnya ini. Ya. Terus tadi bisa dilanjutkan. Jadi yang nanam aloe vera-nya siswa, perawat siswa, terus diolah juga sebagai didampingi Bapak Ibu guru didampingi juga. Bapak Ibu guru juga sebagai sampai jadi seperti ini. sebagai sebuah produk lah. Tapi ini tidak diperjualbelikan. Itu Ada yang yang diperjualbelikan itu yang cau gaba itu. Ini kita coba dulu. Iya, boleh. Jangan-jangan baunya bau apa ya? Itu juga wangi ternyata. iya, itu dari apa?
Bukan, itu ada minyak iya, zaitunnya, ada minyak zaitunnya. Ada minyak zaitunnya? jeruknya juga. Jadi Makanya Perhatian pemirsa, ini adalah hand sanitizer. Tidak baik untuk diminum. Kalau yang baik untuk diminum mungkin ini ya. ya betul. Kalau ini apa ini? Alokum. Alaikum. Alokum. Alaikum ya. Alaikum. Itu produk yang bahan dasarnya menggunakan lidah buaya juga. Ya. Komposisinya lidah buaya. Oke. Sama? Sama dicampur ini tanaman toga. Jadi kan di Taman Agro itu ada tanaman toganya juga. Apa itu toga? Tanaman obat keluarga. Jadi ada kayak jahe, kunyit, kencur itu ya dicampur dijadikan satu di minuman itu. Ini. Iya, Ini aman diminum ya? Aman, sehat malah. Tadi nggak boleh diminum. Silakan Kalau ini boleh diminum. Coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Kayak jamu ya. Jamu. Luar biasa pemirsa. Ada manis-manisnya, ada kecut-kecutnya. Juga dikasih belimbing. Ada belimbing wuluhnya ya. Iya. Oh ya. Ya, masuk ini pemirsa. Recommended. Bisa dicoba. Ya. Ini yang terakhir. Tinggal ini. Ini Cao Gaba. Cao Gaba. Tahu gaba. Itu sebenarnya Cao kita Menek. terinspirasi dari minuman khas Banyuwangi, Cao yaitu Menek. Cao Menek. Ya, Cau. Cao itu kan cincau. cincau hijau. Kebetulan tanaman cincau hijau ini juga Ini pemirsa. Ada di Yang Taman dimaksud Agro. cau itu ini. Nah, ini yang hijau. Oh, ini caunya ya. Ya. Kalau airnya ini dari Dari bisa gula. pakai santan, bisa pakai fiber. Tapi Kebetulan kita ini nggak pakai santan. Pakai fiber biar Ya. aman. Betul. fiber. Iya. Fiber cream, ya fiber cream. Ini kalau caunya ini dari apa? Dari Tanaman cincau cincau hijau hijau. yang ada di Taman Agro juga. Jadi tanaman cincaunya itu juga kita yang membudidayakan, Ngolah. terus ngolahnya juga dijual belikan juga di Iya. online shop. diperjualbelikan juga tanaman cincaunya. Ini tanaman kok bisa begini ya? Ini daun ini. Iya, dari Daun. Diperas gitu. prosesnya kita Dicuci ada semua terlebih di dahulu. Coba YouTube. ceritain Di deh YouTube. prosesnya Ya. seperti aman. Ini aman nggak sih? Iya aman. Aman. Jadi yang pertama ya kita pilih dulu Ya, daun yang siap masak. Daun yang siap masak itu yang pasti warnanya kakao hijau tua sudah dan ada kaku. tua, Teksturnya itu lebih kaku. Ha-ha. Hmm. Habis dipetik ya dicuci terlebih sampai dahulu bersih. sampai bersih. Setelah itu Setelah itu dipotong-potong tipis biar memudahkan saat Pemerasan. iya, Ya. iya betul. Oh, jadi dihancurkan dulu daunnya. ya Tapi jangan di blender. ya, Ya, karena oh, hasilnya dihancurkan. bakalan beda hasilnya. Kalau di blender sama menggunakan tangan sendiri itu beda. Oh, harus diremes-remes. Iya. Iya, ditambahkan sesekali air tapi jangan air terlalu matang. banyak. Itu dijemur dulu nggak sih? Enggak, Langsung. langsung. Nggak usah langsung. Terus? Pokoknya bersih, habis itu dipotong terus diremas Remas, dikasih air sarinya. sedikit-sedikit. Habis itu Disaring. sarinya Disaring. Masukkan kulkas kurang lebih ya 2 jam lah. 1 jam Itu juga sudah cukup. nggak perlu dikasih agar-agar. Agar-agar ya. Nggak perlu kasih gula Jelly segala dan macam. lain-lain nggak perlu. Jadi alami. Jadi air Sarinya. sari daun tadi itu membeku sendiri. Iya. Membentuk jelly ini. Nggak perlu dikasih campuran apapun. Mudah ya? Iya. prosesnya? Sangat mudah. Ini ternyata hasil kreasi anak-anak SMP Negeri 3 Banyuwangi berhasil membuat daun apa tadi namanya? Daun cincau. Cincau hijau. Daun cincau hijau. Jadi cincau. Ini masih potongannya potongan yang karena yang makan tidak beraturan maka potongannya tidak beraturan. Sebetulnya bisa dibuat kayak cincau yang lebih menarik itu ya. Saya tak minum dulu. Haus. Ya. Luar biasa pemirsa. Ternyata saya sudah yakin sekarang. Karena sudah merasakan, ya kan? Ada Alokum drink. Nah, ini ada cincau dari daun cincau dulu. Ini masih 3 produk. Bisa jadi ini bisa bertambah lagi, gitu kan? Ini kan hanya Inovasi selanjutnya. ya, ini masih tanamannya masih aloe vera, ya kan? Masih asam, aloe vera, masih daun cincau, masih ada jenis tanaman lain yang belum diketahui manfaatnya dan bisa dirasakan manfaatnya. Alhamdulillah, saya sudah mulai lega sekarang. Lega informasinya, lega dengan produknya ternyata. Nah, saya ada satu lagi nih. Kalau tadi kan yang ditunjukkan ini masih seputar apa? Tanaman. Gitu. Kan unsur geopark, waterpark tadi itu, wahana literasi pendidikan. Wahana literasi geopark. Tadi Ada keragaman geologi, biologi, dan sama budaya. budaya. Nah, budayanya yang di belakang saya ini ya. Oh iya, itu masuk ke dalam
intangible. Iya. Intangible heritage. Intangible heritage. Atau Budaya tak berbenda. Berbenda. Ya, kalau di tak berbenda. Tak berbenda ya. ya, kalau di sini apa? Kalau tadi kan geologi sudah, yang itu sudah. Kalau sekarang yang budaya. Yang di SMP budaya, Negeri Banyuwangi yang sudah ada. kebetulan di sekolah kami punya ini Tarian. tarian yang kita buat namanya tari Ngerambah. ngerambah. Oh, tari kreasi seni Iya. ciptaan SMP Negeri 3 Banyuwangi. Iya. Nama tarinya Tari Ngerambah. Ngerambyah. Ngerambah. Ngerambyah. Terus Selain itu juga Ada kita juga rumah miniatur iya rumah miniatur oseng. Mausing. Jadi Di itu depan situ. masuk budaya culture berbenda. site, budaya berbenda. Ada konservasinya di depan itu miniatur Jadi itu Mausing. juga bisa kita gunakan media pembelajaran outdoor, betul. termasuk barong ini Barangnya juga. juga Iya. masuk ke dalam budaya. Terus keragaman geologi ada lagi satu. Kita punya ini lele dan juga nila. Ikan nila. Ikan nila. Wah, Jadi lele itu biasanya kan ada makanan khas Banyuwangi. Itu sego tempong. Iya, sego tempong. Biasanya kalau misalkan ada tamu lele. disajikan gitu. Tamu yang datang ke wahana literasi Geopark ini akan melakukan aksen digital. Jadi disediakan scan QR, jadi nanti tamu akan melakukan aksen Ya. dahulu baru memasuki Corner, ya. juga di corner juga ada website kita pustaka. Jadi di website itu ada tulisan-tulisan atau laporan hasil karya kita Habis berkunjung ke Alas Purwo, itu merupakan studi lapang Geopark juga Duta Waterpark kami. Sekolah kami juga punya ini majalah majalah apa ini? Majalah Pengaba. Iya. Jadi ini itu isinya informasi seputar izin Geopark. Jadi isinya ini kita dapat juga dari informasi dari GIC, kita ngikutin beberapa penyuluhan, Zoom, webinar gitu. Jadi kita rangkum sebagai majalah ini. Ya. Kemudian apa itu? Ini yang tadi Adinda bilang website-nya. ada website-nya iya, perpustakaan. bisa Iya. Ah, Nah, Ini yang kemarin Bu Angki. iya, Ibu Angki udah Ya. ngerasain produknya juga. Ya. Jadi kebetulan produk kita ini ya yang nyobain bukan cuman sekedar olahraga gitu, tapi juga Beberapa pejabat. jajaran pejabat. Ada ini salah satunya itu tadi Ibu Angki, staf sebagai khusus staf khusus kepresidenan. kepresidenan bidang disabilitas. Kemudian Lalu ada ada Bapak Hanang Anang ya. sebagai Menteri SDM, Kementerian SDM, dan juga Ada Kemenko ini, PMK. Kemenko PMK Bapak Profesor Agus Agus Sartono. itu pernah berkunjung di sini juga. Dan merasakan Ada juga- produk inovasi yang udah dibuat sekolah kami. wah. Ya. Iya. Jadi pemirsa udah lengkap sebetulnya di sesi ini. Mulai dari makanan sampai minuman, tempatnya deh. Jadi ibarat berkunjung ke SMP Negeri 3 Banyuwangi ini sebetulnya sudah jadi destinasi wisata pendidikan, ya. Karena orang datang di sini pengen tahu miniatur rumah using sudah ada, ya kan? Mau pengen tanya geologinya ada corner yang ada di belakang saya ini. Nah, mau tanya budaya mesti tamu yang datang akan disambut tari ngerambyah tadi itu, ya kan? Setelah puas berkeliling, tanya-tanya, bisa istirahat dulu, menikmati. Nah, luar biasa. Produk olahan yang super istimewa, bahannya bahan alami semua, yang jelas manfaat untuk kesehatan juga pasti luar biasa. Semuanya ini diproses, diolah hanya di SMP Negeri 3 Banyuwangi, luar biasa. Tepuk tangan. Akhirnya saya puas bisa hari ini bisa ketemu orang-orang hebat. Tidak salah rasanya. Bupati Ibu Festiandani Aswar Anas, Bupati Banyuwangi menganugerahkan piagam penghargaan kepada Bapak Holidi SPD ini sebagai aparatur sipil negara ASN inspiratif di tahun 2021 di peringatan hari jadi Kabupaten Banyuwangi ke-250. Ternyata inilah ibu wujud dari bagaimana Bapak Holili membawa SMP Negeri 3 Banyuwangi melalui inovasi waterpark, wahana literasi geopark, dan wujudnya sungguh luar biasa. Bisa dirasakan manfaatnya bagi guru, peserta didik, dan juga warga masyarakat di lingkungan sekitar sekolah. Saya kira sudah deh pemirsa, udah lebih berapa jam kita bincang-bincang ya.
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kepada Pak Holili, terima kasih kepada Pak Abdillah, Dewan Guru, dan adik-adik yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa terus berkontribusi ya. Masa depan kalian masih panjang ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Selamat pagi, selamat berkreasi, selamat berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 3 Banyuwangi siap. Waterpark luar biasa. Menuju GG pasti bisa.